Ya, pemirsa, Gubernur Riau diduga terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung Senin siang tadi. Juru bicara KPK membenarkan adanya OTT tersebut. Meski tidak menyebutkan nama sang gubernur, OTT turut mengamankan 10 orang lainnya yang berasal dari Pemprov Riau. Selain melakukan OTT, KPK turut menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Riau. Thank you mas. Kalau nomor 2 Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kantor KPK dan Mapolda Riau, kami telah tersambung dengan rekan Maria Gabriel dan juga Effendi Rusli. Saya ke Riau terlebih dahulu. Effendi, bisa dijelaskan secara rinci soal OTT seperti jam, lokasi, serta terkait dengan kasus apa? Silakan Effendi. Baik, selamat malam pemirsa. Baik, dapat kita sampaikan bahwa informasi terbaru bahwa benar ada OTT di Riau yang terdapat 10 orang yang terjaring OTT KPK dan informasinya salah satu dari 10 orang itu adalah Gubernur Riau. Namun informasi terbaru saat ini 10 orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di beberapa lokasi. Salah satunya di Polda Riau tempat saya melaporkan saat ini. Terkait kasus ini, apakah kasus yang menjerat masih simpang siur di lapangan. Dan terkait dengan informasi yang beredar bahwa ada dugaan sejumlah pejabat yang terlibat dalam OTT tersebut. Effendi, sepengetahuan Anda, apakah Gubernur Riau benar-benar ditangkap atau hanya dimintai keterangan saja oleh KPK? Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Gubernur Riau itu tidak terjaring OTT KPK. Namun saat ini dia sedang dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses yang dijalani KPK bersama orang-orang di Dinas PUPR. Demikian. Effendi, mengenai penggeledahan kantor yang sudah dilakukan oleh KPK, barang bukti apa saja yang ditemukan dan diamankan? Dari informasi terakhir yang kami terima, tapi informasi ini belum terkonfirmasi dari KPK, bahwa ada sejumlah uang yang diamankan oleh KPK, cuman nilainya dan berapa jumlahnya belum bisa diketahui.
Baik, sekarang saya akan ke kantor KPK. Gebi, apakah KPK sudah memastikan Gubernur Riau terjaring OTT? Ya, selamat malam Adinda dan juga pemirsa Berita 1. Memang sampai dengan saat ini kami masih menantikan keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari ini di Provinsi Riau. Dapat kami informasikan bahwa untuk Gubernur Riau sendiri, ini memang rencananya akan dibawa begitu oleh tim penyidik ke Gedung Merah Putih KPK pada besok Selasa 4 November 2025 besok siang begitu rencananya. Dan memang pada OTT kali ini, informasi yang kami dapatkan ini memang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau, di mana sedikitnya ada 10 orang begitu yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Diperkirakan memang untuk ke-10 orang ini akan tiba di Jakarta besok siang begitu. Hanya saja memang Adinda dan juga pemirsa Berita 1 terkait dengan perihal jam pasti daripada keberangkatan dari Riau ataupun jam kedatangan di Jakarta, ini kami memang masih menantikan keterangan lebih lanjut dari pihak KPK. Adinda. Berdasarkan informasi yang Anda dapat, Gebi, berapa nilai kerugian negara dari kasus korupsi tersebut? Adinda dan juga pemirsa Berita 1 terkait dengan hal tersebut memang sampai dengan saat ini pihak KPK masih terus melakukan pendalaman dan kami memang masih menantikan keterangan resmi dari pihak KPK termasuk mengenai nilai kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tersebut. Selain itu KPK juga belum merinci secara resmi identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan ataupun barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut. Karena memang sesuai dengan prosedur KPK sendiri memiliki waktu 1 kali 24 jam begitu untuk menentukan status hukum daripada pihak yang diamankan. Demikian Adinda. Gebi, berdasarkan pantauan Anda hingga saat ini pada pukul 22.30 seperti apa kondisi di KPK? Ya, Adinda dan juga pemirsa Berita 1, untuk situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK sendiri memang sampai untuk malam hari ini memang sudah tampak lengang begitu dan tampak landai begitu, hanya tersisa awak media saja yang masih menunggu memang keterangan resmi daripada pihak KPK sendiri. Adinda. Baik, Gebi, kami akan terus menunggu update informasi terkini. Dan terima kasih juga sebelumnya rekan Effendi yang melaporkan langsung dari Mapolda Riau. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas.